Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Muslimin yang saya cintai, alhamdulillah, saya di Manado rencana sampai hari Senin, sehingga kami tabarukan membaca kitab Syarah Maulid Ad-Dibai, yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasan. Mungkin pembukaan maghrib, insyaallah lanjut subuh, subuh di besok hari, Sabat, Ahad, terakhir Senin subuh. Habis itu saya minta doa untuk kembali ke Ternate. Jadi mudah-mudahan bisa khatam, insyaallah. Kalau gak khatam di sini, nanti lanjut di kapal. Ya, karena syuyukhuna mengatakan kalau ingin mendapatkan sir daripada kitab yang kita baca, itu harus mulai dari awal sampai tuntas. Saya sudah memulai, maka saya harus mengkhatamkan. Dikatakan Alkitab la yu'tika sirrahu illa idza qara'ta kullahu. Kitab yang kita baca tidak bisa memberikan rahasianya kepada kita terkecuali kita membaca secara tuntas dari awal sampai akhir. Ini pernyataan Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, ya, salah satu ulama besar asli Syam, ya, di Suriah. Beliau mengatakan demikian. Karena berhubung di masjid mulia ini setiap malam Jumat membaca Maulid Ad-Dibai yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, maka saya membaca komentar daripada isi Maulid tersebut. Jadi kitab Maulid Ad-Dibai itu adalah ringkasan dari kitab Sirah Nabawiyah. Hanya ditambahkan salawat di dalamnya, ditambahkan syair-syair pujian, kemudian ditutup dengan doa. Tapi substansinya adalah apa? Sirah Nabawiyah. Mengenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama mengatakan jika mengarang satu kitab harus diawali dengan basmalah. Karena iktida bil Quran, mengikuti Al-Quran. Al-Quran itu diawali dengan basmalah, diakhiri dengan An-Nas. Makanya para ulama ahlul ilmi ulumil Quran, ya, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah al-munazzal ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-ta'abbud bi tilawatih, al-manqul bi tawaturi, al-mabdu bi suratil Fatihah, al-makhtum bi surati An-Nas. Kalau ditanya kepada kita apa sih itu Al-Quran, maka jawabannya Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan biwasitati Jibril, salah satunya dengan perantara malaikat Jibril. Tidak semua wahyu lewat Jibril. Ya, Ibnu Qayyim
yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad mengatakan Rasul mendapatkan wahyu dengan 7 cara. Yang pertama, ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi, lewat mimpi. Kalau selain para nabi, mimpinya bukan wahyu, gak bisa dijadikan hujjah. Gak bisa dijadikan hujjah. Walaupun mimpi orang soleh sekalipun gak bisa jadi hukum, tapi bisa dalam fadilah amal. Ya, bisanya dalam fadilah amal. Tapi untuk hukum gak bisa. Sebab wahyu yang lewat mimpi itu hanya khusus kepada golongan para anbiya dan para rasul. Kita baca dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, aku melihat engkau dalam mimpi, aku menyembelih. Kata Ibnu Abbas, ru'yal anbiya wahyun. Kalau mimpinya para nabi adalah wahyu, bisa dijadikan hukum. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa basmalah, ya, kita awali dengan basmalah itu mengikuti daripada Al-Quran. Al-Quran awalnya basmalah. Tadi saya katakan wahyu itu 7 cara, perantaranya lewat Jibril. Mazhab Syafi'i basmalah di surat Fatihah wajib dibaca. Mazhab Maliki tidak dibaca sama sekali. Mazhab Hambali, mazhab Hanafi dibacanya sir. Ya, dibaca tapi tidak mengeraskan suaranya. Tapi kesepakatan bahwa basmalah itu bagian daripada surat Fatihah, 3 mazhab mengakui itu. Walaupun yang lain mengatakan sunnah, mustahab, kayak mazhab Hanafi itu mustahab. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus dibaca basmalah. Pertama dikatakan Nabi lewat mimpi, wahyu. Yang kedua, malaikat Jibril menyampaikan wahyu secara langsung kepada Rasul dengan wujud aslinya. Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, di dalam kitab beliau berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, atau di dalam tafsir beliau mengatakan wujud asli malaikat Jibril yang ditampakkan di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya 2 kali. Yang pertama di saat wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu wujud asli ditampakkan. Yang kedua di saat peristiwa Mi'raj. Ya. Itu malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya di hadapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ayat itu ditafsiri bahwa Nabi melihat malaikat Jibril dengan wujud asli. Di mana? 'Inda sidratil muntaha. Di sidratil muntaha. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril berwujud manusia. Sebagaimana hadis Jibril, ya. Hadis Jibril kita kenal tuh, ditanya apa itu Islam, arkanul Islam. Akhirnya terjadilah satu susunan para ulama disebut Arkanuddin. Rukun agama itu lewat hadis Jibril. Namun malaikat Jibril berwujud manusia. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan tanda-tanda kiamat, asyratus sa'ah. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama iman, kau bersyahadat. Kemudian salat, igamis shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, dijawab apa tuh iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Ditanya apa itu ihsan? Anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ditanya apa itu hari kiamat? Ya, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Antalidal ammatu rabbataha wa antara khufutan du'a asya, ya yatatawaluna fi bunyan ila akhir. Sampai akhir daripada hadis itu disebut dengan hadis Jibril. Wahyu yang Nabi dapat ada yang berwujud manusia, malaikat Jibril berwujud manusia seperti sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Biasanya berwujud sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Yang keempat, wahyu yang Nabi terima yaitu tiupan malaikat Jibril.
Nabi katakan dalam hadis, inna nafasa ruh fi rawa'i, atau fi riwayah fi qalbi. Sesungguhnya malaikat Jibril meniupkan wahyu tersebut ke dalam sanubariku. Kemudian yang kelima, wahyu yang didapatkan oleh Rasulullah SAW itu adalah lewat suara malaikat Jibril. Tanpa melihat wujud malaikat Jibril, disampaikan wahyu tersebut lewat suara malaikat Jibril. Dan yang keenam, yaitu lewat wahyu dari Allah Ta'ala dalam keadaan yaqzah, sadar, tidak tidur. Yang ketujuh, Allah berfirman kepada Nabi secara langsung tanpa perantara. Nah, inilah 7 cara Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka diawali dengan kata basmalah, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya, setiap perkara yang baik tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Apa yang terputus? Keberkahannya. Keberkahannya terputus. Para fuqaha menjelaskan hukum membaca basmalah ada 5. Yang pertama, hukumnya wajib membaca basmalah. Kapan wajib membaca basmalah? Ketika membaca surat Fatihah di dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i, wajib. Yang kedua, sunnah membaca basmalah. Kapan disunahkan membaca basmalah? Setiap kali melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang dianggap ibadah di dalam syariat. Yang ketiga, hukumnya mubah. Memindahkan benda ke satu tempat ke tempat yang lain. Saya pindahkan bismillahirrahmanirrahim. Itu mubah. Gak dapat pahala, gak dapat kebaikan. Karena perkara ini hanya memindahkan benda. Bukan sesuatu pandangan yang ada nilai kebaikan dalam syariat. Yang keempat, makruh. Membaca basmalah hukumnya makruh ketika kita melakukan perbuatan yang makruh diiringi dengan baca basmalah. Contoh ya, ini kami baca di dalam kitab Syekh Zakaria Al-Ansari Fathul Wahhab. Juga di dalam kitab Al-Majmu'nya Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah wafat 676 Hijriah. Juga di dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i yang lahir 150 Hijriah wafat 204 Hijriah. Dan beberapa ulama ahli fikih lainnya mengatakan membaca basmalah hukumnya makruh diiringi dengan perbuatan makruh, di antaranya mencabut rambut putih. Mencabut rambut putih itu kan makruh. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Berarti bismillahnya makruh. Yang terakhir, hukum basmalah haram dibaca ketika melakukan perbuatan maksiat. Mana minum khamar baca bismillahirrahmanirrahim. Minum khamar perbuatan maksiat. Dia tambahkan dengan membaca basmalah, kata para ulama, dosa membaca basmalah dalam maksiat lebih besar dari perbuatan maksiat itu sendiri. Karena dia sudah menghinakan nama Allah di situ. Sesuatu yang Allah larang tapi dia sebut nama Allah di situ. Nah, ini hukum membaca basmalah. Dan para ulama banyak mengarang kitab khusus yang membahas tentang basmalah. Ya, kalau saya punya tafsir Mafatihul Ghaib ditulis oleh Fakhrun Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah wafat 606 Hijriah, itu membahas basmalah itu hingga puluhan lembar. Ya. Ada imam namanya Diyauddin Al-Maqdisi, ulama asli Palestina. Itu menafsirkan suratul Fatihah itu dapat 1000 jilid. Surat Fatihah ditafsirkan 1000 jilid. Jadi basmalah ini luar biasa ya, dia sebagai induk daripada substansi isi Al-Qur'an, semuanya kembali kepada basmalah. Dan di bawahnya itu ada titik ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ana nuqta allati tahtal ba. Saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba. Itu ucapannya Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Apa makna ucapan beliau? Saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba. Karena yang membuat titik di dalam Al-Quran adalah muridnya Sayyidina Ali, lewat ilmunya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Abu Aswad Ad-Du'ali.
tabi'in. Al-Quran di zaman Nabi kita Muhammad SAW tidak ada titik. Tidak ada titik. Bahkan tidak ada harokat. Dhamma, kasro, fathah, sukun. Tidak ada sama sekali. Yang membuat harokat, fathah, dhamma, sukun, itu ulama yang masanya jauh dengan Nabi. Beliau ini lahir tahun 100 Hijriah. Yang membuat harokat bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kalau kita belajar ilmu nahu, ilmu sorof, kita kenal pasti Imam Sibawi, khususnya ilmu nahu. Nah, salah satu gurunya Imam Sibawi namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau orang pertama yang membuat harokat di dalam Al-Quranul Karim untuk membantu umat agar mudah membaca Al-Quran. Adapun yang membuat titik di dalam Al-Quran, nuqtah, adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Dari mana ilmu yang beliau dapat sehingga bisa membuat titik? Dari Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya Imam Ali mengatakan, ana nuqtah allati tahtal ba. Saya adalah titik yang berada di bawah huruf ba. Dan ini jadi metodologi dakwah para wali songo kita kenal di tanah Jawa, ya. Ada satu seni namanya batik. Batik itu tabarukan dengan huruf ba dan titik di dalam Al-Quran. Batik, ba dan titik. Filosofinya yang ada di batik, ba dan titik. Kita ini makhluk manusia, hidup diawali dengan satu titik. Berputar ke sana kemari dengan banyak variasi, ya, di mana dibuat lukisan bunga dan seterusnya. Tapi akan kembali ke titik akhir. Titik yang disebutkan di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di sini karena sebab satu titik, yaitu Allah taala, dan kita akan kembali kepada titik tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan batik, ba dan titik. Kemudian dinyatakan di sini, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, di surat Al-Fath. Sesungguhnya kami telah membukakan kepadamu suatu pembukaan yang sangat nyata. Para mufassirun menyatakan di sini lafadznya fi'il madi, masa lampau. Sesungguhnya kami telah membukakan. Ini ayat ataupun surat ini, surat Al-Fath, ini jenisnya dia Al-Madaniyah. Ya, Al-Madaniyah. Diturunkan di kota Madinah atau setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghibur Rasul bahwa kota Makkah itu akan dibebaskan. Akan dibebaskan. Tapi kejadian pembebasan kota Makkah belum terjadi di saat turunnya ayat ini. Sehingga para mufassir mengatakan dia lafadznya masa lampau, sesungguhnya kami telah bukakan, tapi maknanya mustakbal, masa depan. Karena peristiwanya belum terjadi. Para ahli sejarah ketika menyebutkan terkait kapan terjadi pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah, maka mayoritas para sejarawan mengatakan terjadi pada tahun 8 Hijriah. Sedangkan ayat ini turun bukan tahun 8 Hijriah, di bawah itu. Maka lafadznya mengandung makna mustakbal, akan datang, tapi secara lafadz maknanya fi'il madi, telah kami bukakan. Inna fatahna laka fatha mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini ayat kita harus hati-hati nih menafsirkan ayat ini karena menyangkut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kan kalau secara lafaz Allah telah memaafkan, ya, Allah mengampuni bagimu dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Itu lafaz secara lafaz, ya. Dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang. Taqaddam min dzambik, yang akan datang, wa ta'akhkhar, dan yang lalu. Pertama yang perlu saya sampaikan di sini, ini ayat bukan berarti menunjukkan Nabi memiliki dosa sehingga Allah ampuni dosanya.
Itu yang pertama. Karena para nabi itu maksum. Tidak ada satu dari mereka yang pernah melakukan dosa. Jangan sampai kita memaknai ada fatwa dari salah satu ulama, saya gak perlu sebut namanya, dalam kitab Al-Mudhik Al-Mubki karya Syekh Adil Kazim. Di situ mengutip satu fatwa bahwa para nabi juga pernah melakukan satu dosa, tapi dosanya dosa kecil. Ini naudzubillah min dzalik. Ini lafaz bisa merusak keimanan kita. Ini lafaz bisa menghancurkan amal ibadah yang kita lakukan bertahun-tahun. Antum baca di surat Al-Hujurat, meninggikan suara di atas suara Nabi Muhammad, amalan terhapus. Wala tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu biqauli ka jahri ba'dikum bi ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau hanya meninggikan suara di atas suara Nabi Muhammad, seluruh amalan terhapus. Lantas bagaimana jika menuduh Nabi Muhammad pernah melakukan dosa? Ada. Ya. Maka jangan dipahami bahwa Nabi melakukan dosa. Gak boleh. Seluruh para Nabi tidak pernah satu pun dari mereka melakukan dosa. Ini i'tiqad, ya, keyakinan. Dan saya beberapa kali membuat kritikan di dalam tulisan terkait fatwa-fatwa yang menyatakan bahwa para nabi itu ada yang pernah melakukan dosa. Nauzubillah. Contoh. Nabi Adam di surat Toha ayat 121. Surat Toha ayat 121. Di situ Allah Ta'ala berfirman, wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Hati-hati nih. Bagaimana kita terjemahkan secara letterlet, secara bahasa? Wa 'asa Adamu rabbahu. Nabi Adam bermaksiat kepada penciptanya Allah Subhanahu wa taala, faghawa. Lalu dia melakukan penyimpangan. Hasya wa kalla. Mustahil Nabi Adam melakukan maksiat. Mustahil Nabi Adam itu menyimpang dan sesat. Beliau seorang nabi yang tidak ada dosa. Saya dikasih tugas, sebab ayat ini saya mengkritik beberapa prof dan doktor mereka di universitas yang ada di Bandung dan di Jakarta, membuat tafsir namanya tafsir tematik. Saya diminta mengoreksi juga, padahal mereka guru-guru saya waktu masih kuliah di Jakarta. Ada sekitar puluhan jilid kitab tafsir. Ketika saya memeriksa surat Toha tersebut, di situ hanya menerjemahkan, saya tidak tahu ya yang terjemahan yang ada di Al-Quran saat ini saya tidak tahu. Tapi yang saya baca di buku tersebut, itu langsung menulis begini. Dan Nabi Adam telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya, lalu melakukan kesesatan. Ini kalau tidak dijelaskan bahaya ini. Dan saya mengkritik. Saya suruh mengoreksi, saya diminta mengoreksi, saya kirim itu. Entah mau dikoreksi atau tidak urusan belakangan. Yang penting saya sudah membela para nabi. Maka ketika saya mengkritik, saya merujuk ke kitab klasik. Ada ulama sufi namanya Abu Nuaim Asbahani, lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Kalau kita baca kitab biografi para sufi yang lengkap diantaranya itu, biografi para aulia, para sufi, karya beliau, Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya. Ada 9 jilid. Beliau punya satu risalah menjelaskan makna tafsiran tersebut di surat Toha ayat 121. Maknanya di situ bahwa Nabi Adam merasa melakukan maksiat kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, dosa apa yang pernah dilakukan Nabi Adam? Baca di Al-Quran hanya makan itu satu buah, ya. Jangan kalian dekati pohon ini fatakuna minaz zalimin. Ayatnya seperti itu. Itu bukan dosa.
memakan buah di dalam surga. Jadi bukan berarti Nabi Adam melanggar perintah Allah, tapi itu sudah bagian qadanya Allah. Karena Allah sendiri sudah menyatakan sebelum menciptakan Nabi Adam harus menjadi khalifah di bumi. Dan itu sebelum Nabi Adam diciptakan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Allah sudah gobok, sudah setting itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal ardi 50 alf sanah. Nabi katakan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah Ta'ala sudah mencatat takdir-takdir makhluk. 50.000 tahun. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya. Jadi bukan Nabi Adam bermaksiat, tidak sama sekali. Merasa melakukan dosa. Kata merasanya gak ada keterangan di situ. Merasa melakukan penyimpangan. Biasa orang kalau sudah masuk ke magom yang tinggi, kadang perbuatan yang mubah tapi melalaikan bagi mereka kesalahan. Misalnya para ulama yang memang waktunya disusun, jam sekian baca kitab ini, jam sekian baca Al-Quran, jam sekian baca wirid. Tahu-tahu tadi ada ngobrol sepak bola misalnya. Ngobrol sepak bola, sudah makan waktu 1 jam lebih. Selesai ngobrol, yang biasanya 1 jam lebih isinya itu diisi dengan ibadah, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran. Dia merasa, aduh sudah melakukan satu kesalahan besar tadi. Sudah 1,5 jam terbuang sia-sia. Padahal ngobrol sepak bola itu mubah saja, gak ada unsur haram. Seperti itulah keadaan para aulia, para sholihin, apalagi para anbiya. Makanya Zunun Al-Misri mengatakan taubatul awam minadz dzunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Taubatnya orang awam dari dosa. Kalau kita taubat memang dosa yang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubatnya orang-orang khusus bukan dari dosa. Tapi dari apa? Sedikit lalai kepada Allah bagi mereka dosa. Jadi ini harus diluruskan nih. Diluruskan, jangan sampai menggiring umat menjadi su'ul adab kepada para anbiya. Karena sebab salah menyampaikan isi Al-Quran kepada umat. Contoh pertama itu. Contoh kedua, ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Di situ Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali dusta. Ini juga gak boleh dipahami secara teks. Para nabi itu, kalau kita dulu belajar aqidatul awam itu, wa arsala anbiya zawil fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Para nabi diutus itu memiliki sifat wajib as-sidq, jujur. Sifat wajibnya jujur. Mustahil para nabi itu memiliki sifat pendusta atau pembohong. Tapi di hadis ini menyatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali. Nih, hati-hati nih. Ya. Martabat kehormatan para anbiya itu tinggi sekali di hadapan Allah Ta'ala. Tinggi sekali. Apa yang dimaksud oleh Rasul Nabi Ibrahim berbohong? Yang pertama, ini bahasa sesama kalangan para nabi. Nabi Muhammad yang menceritakan itu. Kita gak boleh. Kita bukan nabi. Sesama para nabi. Dan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim berbohong di sini, itu maknanya bukan berbohong. Ada satu bab dalam ilmu balaghah namanya bab tauriyah, permainan kata. Ada makna dekat, ada makna jauh. Kalau tauriyah itu mengambil makna yang lil ba'id, tidak diambil yang lil gharib, makna yang jauh. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali. Yang pertama, diajak oleh kaumnya, ada festival tapi di situ ada unsur penyembahan kepada berhala. Festival tapi isinya penyembahan kepada berhala. Diajak Nabi Ibrahim, ayo ikut. Nabi Ibrahim mengatakan, inni marid. Sesungguhnya saya sedang sakit. Padahal kondisi Nabi Ibrahim tidak sakit, sehat.
Ini disebut tauriyah. Maknanya sakit di sini bukan sakit secara fisik, sakit secara mental, psikis, dan kejiwaan. Patung dijadikan Tuhan, itu orang tidak sehat. Itu sakit jiwa. Yang dimaksud bukan makna dekat, sakit secara fisik makna dekat, lil gharib. Tapi Nabi Ibrahim maksudnya lil ba'id, sakit secara kejiwaan, sakit secara psikis, sakit secara mental. Patung dijadikan Tuhan, disembah dia. Maka orang yang menyembah patung berhala disebut orang yang sakit. Kalau saya hadir, saya juga termasuk orang yang sakit. Maka dikatakan ini marid. Bukan kebohongan itu. Itu jadi satu fan ilmu. Namanya bab tauriyah. Di dalam ilmu balaghah itu ada. Bahkan di ilmu mantek juga ada. Ya, Imam Ghazali membahas dalam kitab mantek beliau, Mi'yarul Ilmi fil Mantek, karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Di mana Imam Ghazali menjelaskan bab tauriyah itu ada. Gitu. Dan bukan hanya Nabi Ibrahim, Rasulullah juga pernah melakukan itu, bab tauriyah. Yang kedua, kebohongan dari Nabi Ibrahim yang dipahami secara teks tadi. Ada raja Mesir ingin merampas istrinya. Dan raja Mesir ini senangnya istri orang. Kalau ada istrinya orang yang cantik, dia suka. Dia rampas itu. Ternyata Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, adalah wanita yang sangat cantik. Tiba di Mesir. Kemudian sang raja memanggil keduanya, menghadap sang raja. Nabi Ibrahim sudah dapat informasi bahwa raja ini senang istri orang. Ditanya kepada Nabi Ibrahim, ini wanita siapa? Dijawab Nabi Ibrahim, ukhti, saudari perempuanku. Padahal itu adalah istri. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim saudari perempuanku bukan makna dekat. Kalau makna dekat saudari ya itu satu nasab, satu ayah, satu ibu misalnya. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, ukhti di sini adalah makna yang jauh, yaitu saudari dalam keimanan. Orang yang beriman itu kan bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Makna jauh yang diambil. Jadi tidak ada kebohongan sama sekali. Yang terakhir kan diceritakan di dalam Al-Quran, beliau menghancurkan patung berhala seluruhnya. Tapi yang besar itu dibiarkan. Kemudian kaumnya datang mengatakan, siapa yang hancurkan ini? Berhala-berhala. Dia katakan, itu yang besar itu. Dia sudah letakkan kapak di patung itu. Dia katakan, patung besar ini yang menghancurkan. Maka kaumnya mengatakan, tidak mungkin, dia kan patung. Kok bisa menghancurkan? Ya. Kalau untuk menghancurkan patung-patung yang kecil ini, jawab Nabi Ibrahim, dia tidak mampu, lantas bagaimana mungkin dia mampu menciptakan alam semesta? Dan kenapa kalian jadikan dia Tuhan? Di sini sedang mengadu argumentasi, bukan dalam rangka berbohong. Nah ini hati-hati para dai ini. Harus dijelaskan, jangan sampai kita su'ul adab kepada para anbiya. Itu dzanbun azim, satu dosa yang sangat besar. Ya, jadi bisa paham itu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada dosa sama sekali. Ya, saya punya kitab tafsir. Ini kitab tafsir ini cukup langka juga. Karya Imam Syafi'i. Jadi tafsir Al-Quran Al-Azim. Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, di Palestina. Ya. Mudah-mudahan saudara kita Allah Ta'ala tolong mereka. Dicatat mereka yang wafat syuhada. Ini saya dapat informasi terakhir yang sudah wafat syahid 7.000 orang lebih. Ya. Wajib kita sebagai sesama muslim mendoakan dan membantu dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Imam Syafi'i lahir di Gaza tahun 150 Hijriah. Tapi beliau bukan asli orang Palestina. Beliau keturunan Quraisy, ya, satu nasab dengan Nabi Muhammad SAW sampai kepada Abdul Manaf. Lewat Abdul Manaf itu satu nasab dengan Nabi SAW. Tapi lahirnya di Gaza. Bahkan rumah beliau, saya dapat informasi, rumah beliau itu sampai saat ini masih dijaga. Rumahnya Imam Syafi'i di Gaza masih ada. Dan di situ dikatakan ada makam kuburan ibunda beliau dan saudari perempuan beliau. Sampai sekarang masih ada di Gaza.
Kemudian hijrah beliau ke beberapa tempat di kota Makkah, di Irak, dan akhirnya beliau bermukim di Mesir, di Kairo, ya. Sampai akhirnya wafat pada tahun 204 Hijriah. Dimakamkan di Kairo. Tafsiran dari Imam Syafi'i luar biasa terkait ayat ini. Beliau mengatakan ayat ini bukan menceritakan Nabi Muhammad, tapi menceritakan Allah mengampuni dosa yang lalu, yang dimaksud kesalahan Nabi Adam. Manusia paling pertama. Julukannya Nabi Adam Abul Bashar. Bapak moyangnya manusia. Yang percaya bapak moyang kita monyet, bahaya. Ya. Teori evolusi Darwin gak boleh diyakini itu. Bertentangan dengan Al-Qur'an. Semua teori yang bertentangan dengan Al-Qur'an disepakati oleh para ulama qad irtadda an dini. Dia bisa keluar dari agama Islam. Ya, bisa keluar dari agama Islam. Tobat lagi, syahadat lagi. Kita percaya bahwa manusia berasal dari Homo sapiens, Meganthropus erectus. Apa tuh nama-namanya? Banyak. Maka sudah secara otomatis menyalahi firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia berasal dari Adam. Dan Adam itu bashar, manusia, bukan monyet. Ini juga nih dirusak akidah nih. Dirusak akidah kita nih. Banyak cara ingin merusak Islam. Salah satunya lewat akidah. Tidak ada manusia yang berasal dari monyet kecuali yang Allah informasikan ada Bani Israel, sekelompok kaum yang dikutuk jadi monyet ada. Wa kunu qiradah khashi'in. Jadilah kalian monyet yang hina. Itu ada dalam Al-Qur'an. Tapi itu kutukan, hukuman. Tapi kalau manusia asalnya, Nabi sudah tegaskan, kullukum min Adam, wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam, dan Nabi Adam dari tanah. Titik, selesai di situ. Jangan percaya lagi teori yang lain. Begitu juga kita mengingkari manusia itu bukan diciptakan dari tanah, juga bermasalah. Jin bukan diciptakan dari api, juga bermasalah. Karena kedua-duanya disebutkan di dalam Al-Quran. Jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Gak bisa dilanggar teori ini, gak bisa. Kalau malaikat masih bisa dilanggar. Saya gak percaya malaikat diciptakan dari cahaya. Iman saya tidak bermasalah, tapi saya sudah melakukan dosa besar. Kenapa? Karena informasi penciptaan malaikat dari cahaya tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menginformasikan hal itu. Tidak ada. Bisa dicek. 114 surat, 6.666 ayat. Tidak ditemukan itu. Tapi ketika berbicara manusia dari tanah, banyak sekali ayat yang menginformasikan bahwa manusia berasal dari tanah, termasuk Nabi Adam. Dan juga jin itu diciptakan dari percikan api. Banyak sekali ayatnya disebutkan dalam Al-Quran. Khalaqal insana min solsolin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Disebutkan. Tapi kalau malaikat dari cahaya, tidak ada satupun ayat yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita mengingkari malaikat tidak diciptakan dari cahaya, masih Islam. Tapi dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan hadisnya derajatnya bukan mutawatir. Kalau mutawatir dan sohe bisa kafir. Mengingkari hadis Nabi yang derajatnya mutawatir dan sohe, itu juga merusak keimanan. Tapi kalau hadisnya tidak sampai mutawatir, hadis ahad dan derajatnya tidak sohe, misalnya hasan atau do'if, para ahlul kalam mengatakan dia sudah melakukan dosa besar. Nah, malaikat dari cahaya itu informasinya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqat al-malaikatu min nur. Diciptakan malaikat dari cahaya. Nah, jadi di sini azan jam berapa? Sudah? Sebelum? Ya, nanti ingatkan, soalnya saya masih pakai jam Ternate. Jam Ternate itu maghrib saja jam 7. Tadi saya masih santai-santai itu. Karena biasanya di Ternate kan jam 7 azan maghrib. Santai, belum mandi. Tahu-tahu ada azan 5:30. Kaget saya. Walhasil ini nanti diingatkan kalau waktu Isya, ya, insyaallah.
Imam Syafi'i menafsirkan di sini Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu Nabi Adam. Dosa yang akhir diampuni manusia terakhir. Manusia terakhir itu disebutkan di situ orang yang mengucapkan lafaz Allah di zaman itu hanya satu orang. Makanya jangan marah kalau ada orang zikir Allah, Allah, Allah. Itu berarti masih menjaga bumi ini tidak terjadi hari kiamat. La taqumu sa'ah wa yuqal lahu Allah, Allah fil ard atau kama qala Rasulullah SAW. La taqumu sa'ah wa man yaqul Allah, Allah, Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi jika masih ada orang menyebut Allah, Allah, Allah. Kalau masih ada yang menyebut lafaz Allah, Allah, yakinlah ini sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat. Makanya jangan larang orang menyebut lafaz Allah atau sampai mengatakan lafaz Allah bukan zikir. Wa Allah Ta'ala sebutkan uzkurullah zikran katsira. Ingatlah dengan menyebut Allah. Itu dalil paling kuat Al-Quran. Dengan banyak mengingat. Yang gak mau baca lafaz Allah, Allah, larang orang membaca lafaz Allah, berarti dia adalah mazhab yang ingin cepat terjadinya hari kiamat. Karena dengan tidak ada ucapan lafaz Allah, Allah, maka kata Nabi terjadilah hari kiamat. Manusia terakhir yang melafazkan lafaz Allah menurut Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Arabi. Ada satu riwayat mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Terjadi khilaf, ada yang mengatakan bukan hadis Rasul, ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan palsu. Ya, seperti Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, di dalam kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, memasukkan ini hadis sebagai hadis palsu. Tapi kalau yang bernisbat kepada para habaib, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menyusun Ratib Al-Haddad, Sahibul Ratib, dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah mengatakan ini hadis. Ya. Jadi silakan pilih. Ya. Kalau saya cenderung mengatakan ini hadis Rasul. Saya ittiba bil Imam Al-Haddad. Ibnu Zawzi Al-Baghdadi seorang alim mazhab Hambali, tapi sering mengkritik juga beberapa riwayat dari Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menulis kitab Takhrij Minhajul Qasidin untuk mengkritik beberapa hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Ibn Arabi mengatakan manusia terakhir yang melafazkan lafaz Allah berada di Cina katanya. Nanti zaman akhir satu orang ini yang lahir dia seorang diri yang bisa terlahir di masa itu seluruh manusia umat Islam khususnya ketika mengadakan pernikahan secara Islam pada masa itu tidak memiliki keturunan. Ini ceritanya menjelang akhir kehancuran alam semesta. Karena kita yakini dalam hadis sahih Nabi mengatakan bahwa yang mengalami hari kiamat tidak ada satupun mereka orang yang beriman kepada ajaran Islam. Diwafatkan mereka dengan hembusan angin yang wangi dan seterusnya. Maka salah satu juga jalan Allah Ta'ala membuat populasi umat Islam berkurang di akhir zaman. Di antaranya Allah Ta'ala membuat aturan nikah secara Islam tidak punya anak. Tapi lewat perzinahan anaknya banyak. Nikah tidak menggunakan syariat Islam melahirkan anak yang banyak. Pada waktu itu yang hanya memiliki anak satu orang laki-laki dengan seorang wanita di Sin. Di Sin itu banyak orang Islam juga di Cina. Ya, mazhab Hanafi. Jutaan. Lahirlah anak ini satu orang laki-laki kecil. Dia tumbuh dewasa, di dunia ini tidak ada orang Islam lagi. Tidak ada lagi yang mengenal Allah itu apa. Bahkan tidak ada lagi yang menyebut Allah. Tapi yang menyebut Allah waktu itu hanya seorang laki-laki tersebut. 2 orang dari orang tuanya sudah wafat, tinggal dia sendiri. Nabi mengatakan seandainya kalian bisa hidup di zaman itu, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, belajar kepada orang itu. Karena dia satu orang yang bisa mengajarkan syariat Islam di zaman itu. Setelah dia wafat, terjadilah hari kiamat. Ini menurut Ibnu Arabi. Ya. Kalau mau percaya, silakan. Ini bukan hadis ya, bukan hadis, bukan Al-Quran, tapi
saya sebut dengan ilmu wahbi. Kami yakini beliau ini seorang soleh, wali min auliyaillah, ya, dijuluki dengan Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar. Lahir pada abad 5 Hijriah. Pengarang kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fususul Hikam. Riwayat ini disebut dalam kitab Fususul Hikam, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di waktu subuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita di majlis ini, diampunkan dosa kita, dibersihkan hati kita zahiran wa batinan.